Iblis itu apa? Membangkang perintah Allah, wastakbara, merasa besar, takabur. Masa itu kafir? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila jamil anbiya mursalin sahabat wa tabi'in wal malaikatul muqarrabin wa khususan Syekh Imam Muhammad bin Umar An-Nawawi wa li walidayhi masyayikh manawina dzurriyyatin salihah wa li qada'i hajatina bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'd, wa qala al-musannif rahimahullah ta'ala fi ulumihi wa amatana bi asrarihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil khuti. Fasbir, bersabarlah kamu, Nabi Muhammad, li hukmi rabbika, kepada hukum Tuhanmu, fi imwalihim wa ta'khiri nusratika alaihim. Jadi ayat ini masih menjelaskan Bapak Ibu betapa beliau ini semakin dizalimi oleh yang nggak senang, Abu Jahal, Abu Lahab, dan semakin keras. Tidak sekedar tidak setuju, tidak sekedar tidak percaya dengan beliau sebagai Nabi dan tidak percaya kepada Allah, tapi sampai fisik, sampai menyakiti. Dan sebenarnya orang-orang Yahudi itu tahu Bapak Ibu, karena di Injil, di Taurat itu sudah ada penjelasan bahwa Muhammad nanti akan diusir dari tempat kelahirannya, itu ada. Makanya ada riwayat ibu-ibu Khadijah itu sudah lebih tahu lebih dulu bahwa Muhammad itu akan menjadi nabi. Nabi sendiri kan tidak tahu. Dan dari mana? Dari pamannya Waraqah bin Naufal. Itu kan pendeta Nasrani, tapi yang jujur, yang baik, yang tidak merubah-rubah ayat. Ya. Jadi ada riwayat ibu-ibu khususnya. Jadi ketika Maisarah, Nabi Muhammad kan ngambil dagangan dari Khadijah. Ya. Khadijah itu ngirim Maisarah, sekali lagi Maisarah itu laki-laki loh Pak, bukan perempuan. Maisarah itu laki-laki. Ya, ketika Nabi Muhammad bawa dagangan pergi ke Syria, ya itu nyocok nih alamat tanda dari Waraqah pamannya. Apakah di jalan tuh ghamam, mendung, selalu ngikuti Nabi, walaupun panas tapi tidak pernah terasa panas. Iya, salah satu ya ciri calon Nabi itu bahwa kalau jalan walaupun panas apapun tetap dingin, wong dilindungi oleh mendung, awan. Dan ternyata betul. Jadi Khadijah itu semakin yakin, semakin kepingin kawin dengan Muhammad gitu, calon Nabi. Dari Waraqah pamannya, dan Waraqah mengatakan kalau betul calon suami itu nanti Nabi sudah cocok semua dan nanti akan diusir oleh orang Mekah, dan kalau aku hidup tak bela. Makanya Khadijah
sudah lebih tahu bahwa ini calon Nabi. Nabi Muhammad juga roh, Pak. Ya. Bahkan ada riwayat Khadijah ini semacam kapan? Setelah kawin loh ya. Jadi masyarakat sekali lagi itu sudah cerita banyak dan itu cocok betul ciri-ciri calon Nabi. Ya, cuma ya itu yang sedih Ibu Bapak di Nusa itu Maisarah itu ditambah Siti itu ya, Siti Maisarah. Yaitu yang disebut salah kaprah. Kaprah itu kadung umum bener nih angel. Ya. Tumbas aku abu diberi klub ya mau, dibeli santri ya mau, dibeli le mineral juga mau. Ya. Jadi bahkan Abu Lahab tuh tahu, paman dong, tahu. Dari mana? Rata-rata pengetahuan mereka tentang Nabi itu dari Taurat, dari Injil, dari orang-orang tokoh-tokoh, ulama-ulama Nasrani yang waktu itu hidup di zaman Nabi itu. Ya. Maka ayat ini hubungannya dengan itu. Jadi bersabarlah kamu Muhammad, bersabar. Kok lama? Pertolongan Allah itu kok lama banget gitu loh. Sampai 13 tahun Bapak Ibu baru hijrah ke Makkah itu. Terus berdoa kayak di surat Al-Isra 80 itu Bapak Ibu. Jadi Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunna sultanan nasyira. Jadi itu ya Allah, mudah-mudahan saya masuk Madinah dari pintu yang benar. Mudkhala sidqin. Mudkhala itu pintu, jalan masuk, dakhala. Ya, sama dengan pintu. Wa akhirnya dan ketika kami keluar dari Makkah, ya selamatkanlah saya ya Allah. Tapi di akhirnya itu tentang kekuasaan, berilah kami ya pemimpin di Madinah nanti yang nasira, yang mau menolong. Jadi doa ini bagus kalau panjenengan bingung mau milih presiden yang mana terlugu itu. Kan waj'ali miladunna sultanan nasira. Ya Allah, pilihkan pada saya sultan, pemimpin yang menolong, yang baik. Ya, nah itu kalau panjenengan bingung sama baca doa itu bagus. Doa itu akan diberi ya, masuk Madinah, hijrah juga pintu yang benar, jalan yang benar, keluar dari Mekah juga jalan yang benar. Itu penafsiran yang paling pertama, paling kuat Pak. Tapi ada juga doa itu doa agar husnul khatimah juga. Mudkhala sidqin itu pengertian ya Allah, ketika saya nanti masuk kuburan berilah pintu yang benar. Berilah kami hidayah mudkhala sidqin, pintu yang benar artinya husnul khatimah. Lah mukhraja sidqin, ketika kami keluar dari kuburan itu nanti kalau dibangkitkan dari kubur itu Bapak Ibu. Yaumul Ba'si juga dari pintu yang benar, mukhraja sidqin. Ya, wajahnya putih semua insyaallah. Kita berdoa mudah-mudahan yang hadir pagi ini nanti Yaumul Ba'si dibangkitkan dari kubur wajah panjenengan putih kabeh. Amin Allahumma amin. Bapak udah bangkit dari kubur putih itu jelas sinyal isyarahnya ke surga. Kalau hitam taswaddu wujuhun, ya kok hitam isyarahnya neraka. Ya. Yauma tabayyaddu wujuhun wa taswaddu, kalau wajahnya putih insyaallah sinyalnya akan masuk surga. Kalau wajahnya bukan badannya, hanya wajah, wujud ya, termasuk yang saya sampaikan surat Tuha 102 itu Pak. Kalau wajahnya biru itu juga hati-hati, itu sinyalnya neraka. Jadi apakah baju biru dilarang boten? Cuma Quran mengingatkan warna biru berarti warna yang lebih dekat neraka lah kira-kira begitu ya. Tapi tidak ada hubungannya dengan partai loh Pak. Ini Quran itu kan isinya petunjuk, sampai warna pun ada petunjuk. Kalau putih itu kan warna yang paling netral ya. Ya. Wa nahsyurul mujrimina yaumaidzin zurqa
surat Toha ayat 102 itu, kalau orang itu mujrimin, menggawani molimo, maling, main, madon, mendum, madat, narkoba, itu bangkit dari kubur wajahnya biru. Apakah dilarang semua yang berwarna biru? Bukan, cuma itu kalimat berita, berarti tidak dilarang, berarti hanya semacam nasihat. Ya. Memang Nabi sukanya kan putih, hijau, putih, hijau, putih, hijau, gitu. Kayak karpet panjenengan ini, karpetnya swarga, ini warna swarga, hijau ini warna. Ya, ini bener lagi diganti yang lebih baru lagi, bagus ini. Ya memang biru hijau. Sekali lagi Ibu Bapak, ini tidak ada hubungan dengan partai biru, partai merah, partai putih, bener enten. Wong kita hijau juruni abang kayak padha. Sekarang lah mulai akeh. Jadi kita jawabane hijau atau juruni abang, atau juruni wungu, apa juruni kuning. Ada juga yang juruni kuning. Ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, jadi sabar, lah disinilah. Dan yang paling sabar adalah Rasulullah SAW. Sabar. Masih ingat Ibu Bapak peristiwa Abu Bakar yang dalam satu majelis seperti ini, betapa penting orang itu harus sabar. Segala itu proses, ya, tidak instan seperti makanan, proses. Ada laki-laki datang, anak muda itu mengganggu Abu Bakar supaya dia marah, tapi Abu Bakar mampu wal kadhiminil ghaidha, nahan amarah, tidak marah. Tapi terus menerus semakin ngelunjaklah anak muda itu, sehingga Abu Bakar wajahnya berubah mau marah. Bu, Pak, ketika sudah kelihatan wajahnya sudah mau marah, Nabi memisahkan diri. Baru sadar Abu Bakar, loh, aku keliru berarti. Akhirnya Abu Bakar mendekati Nabi lagi, kanjeng Nabi, kalau salah. Ya gini loh Abu Bakar, ketika sampean didolimi anak muda tadi itu, sama bersabar, mampu. Kalau al-kadhiminul ghaidha, al-ghaidha itu al-ghadab, marah. Itu ribuan malaikat itu sedang mendoakan sampean. Tapi sampean mulai marah, malaikatnya pergi. Yang datang setan nih. Nah, aku kan nggak bisa menyatu satu majelis dengan setan, nggak bisa. Maka aku nggak bisa. Kayak min plus itu loh, konslet. Nabi itu udah pernah jelek sama sekali. Ya. Kalaupun salah, langsung diingatkan Allah, itulah ma'sum. Ma'sum itu jaga dari kesalahan. Ya pernah salah, tapi langsung diingatkan. Kan 2 kali itu tidak, insya Allah itu kan kita aja ngeruh tentang hakikat nyawa. Nabi langsung saking senengnya, karena yang tanya kan campur aduk, orang Nasrani, orang Yahudi, orang musyrik. Ya besok pagi kamu datang, ya saya akan dapat Quran ayat dari malaikat, jawabannya besok pagi. Lupa gak ngomong insya Allah gitu. Besok pagi semua datang, Ibu Bapak, turunlah ayat. La takul, ya, ini fa'ilun ghadan. Mengingatkan Muhammad, jangan kamu mengatakan besok pagi pasti saya dapat wahyu. Illa ayyasha Allah, kecuali kamu mengucapkan insya, illa ayyasha Allah. Ibu Bapak, an ayyasha Allah sama insya Allah itu bodoh. Le insya Allah di awal kalimat, kalau di tengah kalimat ayyasha Allah. Ini kan di tengah kalimat. Jangan illa ayyasha Allah, kecuali kamu mengucap ya insya Allah. Kan 2 kali Nabi turun langsung, tidak bisa. Aku pasti. Ya maaf, barangkali panjenengan ya ikut sholawat wahidiyah itu loh Bapak Ibu. Itu kan di doktrin siapa yang mengamalkan sholawat wahidiyah dari Kediri itu Kiai Majid ya, itu pasti masuk surga, pasti masuk surga. Tidak bisa itu, karena Kiai Majid itu dulu pernah dipanggil Kiai Wahab Rasulullah, Kiai Manap dari Boyo, sing pendiri sama Kiai Hasyim Asy'ari. Sholawatnya baik, tapi pasti itu jangan Kang, sesama Kiai kan mari Kang, jangan.
Makanya akhirnya ya sudah, itu keyakinan saya. Nah, kodok ya ini ya sudah kita ingatkan pancet. Akhirnya lihat aja santri Tebuireng, santri Lirboyo itu mesti santrinya dilarang ikut sholawat wahidiyah. Akidahnya salah. Nabi aja diingatkan kok. Ya, kalau ditanya gimana? Kalau moderat mau silahkan, asalkan pastinya tadi dibuang. Ya insya Allah mlebu swarga gitu. Enak. Sebab Nabi itu ya yang dilarang kan bukan ucapannya, dilarang kan enggak lali muni insya Allah tadi. Harus Pak semua Gusti Allah. Ya, kita ini kan titipan Allah, nyawa, pangkat, derajat, duit, titipan Gusti Allah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, semua milik Allah, termasuk kekuasaan. Lahul mulku, al mulku itu milik Allah, jangan diperebutkan. Itulah dulu pernah saya sampaikan mengapa di Quran tidak ada kata politik. Politik itu bahasa Arabnya siasa. Buka kamus bahasa Arab, politik itu siasa, tapi kata siasa tidak ada. Karena apa? Politik itu rebutan kekuasaan. Dan kekuasaan milik Allah kok diperebutkan. Maka kalau ada prodi, studi atau jurusan di UIN politiknya, selama sebenarnya sedang dikaji bukan rebutan kekuasaannya, dikaji tentang leadershipnya Rasulullah, kepemimpinan Rasulullah. Cuma dulu al-imamah gitu aja. Imamah itu kan kepemimpinan. Sekarang aja mulai banyak dosen-dosen UIN belajar di Amerika terus diganti agak lebih keren politik Islam. Sebenarnya imamah. Sama dulu menyangkut muamalah, sekarang diganti ekonomi Islam. Sebenarnya itu aja Bapak sekalian. Ya. Terus kebablasan ya, sampai negara Islam akhirnya gitu kan, itu kebablasan, itu bid'ah itu ya, neraka orang mengatakan negara Islam. Karena apa? Tidak ikut Nabi, kita kan harus ikut Quran hadis. Karena Nabi sendiri mendirikan negara di Madinah jelas-jelas campur aduk Yahudi Nasrani macam-macam, tidak menamakan negaranya Islam. Orangnya Islam ya, negaranya tidak bisa diberi nama. Jadi negara Islam kok itu bid'ah, nggak ikut Nabi. Kulu bid'atin dolalah wa kulu dolalatin finnar, neraka. Karena mereka bukan salah, niat salah menurut saya. Kalau saya berdebat berulang-ulang dengan teman-teman yang masih ingin mendirikan negara Islam, saya ini moderat Pak, walaupun mereka tidak cocok itu masih mau datang ke saya, ke rumah, ke kampus, biasanya diskusi, khilafah segala. Ya, ternyata sekali lagi mereka ini menafsirkan Al-Baqarah 281 itu 208 udkhulu fis silmi kafa, asilmu dirikan negara Islam. Tidak bisa satupun kitab tafsir yang menjelaskan asilmu negara Islam, tidak ada. Asilmu itu tauhid. Ya, berarti mereka menafsirkan ayat Quran dengan akal. Nah, Kanjeng Nabi sudah betul-betul wanti-wanti mengingatkan jangan menafsirkan Quran dengan akal. Man fassaral Qur'ana bi ra'yihi fal yatabawa maktahu minan nar. Sopo sing nafsir Quran dengan akalnya iku pon pesen tiket mlebu neraka. Ada hadis lagi fa asaba, walaupun bener loh. Man fassaral Qur'ana bi ra'yihi fa asaba, tetap enggak boleh. Ini dawuh Gusti Allah ditafsirkan dengan pikiran kita. Maka kesepakatan ulama gimana? Ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain. Ayat ditafsirkan hadis Nabi, ayat ditafsirkan oleh dengan pendapat sahabat ilmunya dari Nabi itu boleh. Nah, dari akal enggak boleh. Ya, dapurane kaya awake dhewe nafsiri dawuh Gusti Allah. Ya, tafsirnya tafsir kepentingan itu nanti. Nah, itulah makanya yang bikin ruwet hari ini kan itu. Ya, makanya Gusti Allah itu Ibu Bapak, kalau ingin memperbaiki masyarakat kan orang dulu Nabi yang akhlaknya bagus, ya baru diberi Quran aturan. Nah, kita kan boten aturan dulu lah, orangnya sing ngelakoni hukum tuh gak ono sing apik, bubrah kabeh. Ya, iki anakku pengen jadi presiden, makanya MK harus dirubah. Orang MK-nya memutuskan Pak siapa itu? Pamane Gibran itu apa?
yang dipecat sama Pak Jimli itu loh. Sekarang ganti Pak Prabowo yang marah-marah, ya itu hukum kok didulukan. Orangnya dulu baru aturan. Nah kita di dunia kan buatan aturan hukum dulu dirubah, tapi orang yang melaksanakan aturan gak tahu yang bener. Makanya akhlak itulah saya selalu mengingatkan, Nabi diutus diutamima makarimal akhlak, bukan hukum. Mana ada hadis aku diutus untuk menegakkan hukum, buatan li utamima makarimal ahkam, law enforcement, buatan. Karena apa? Orang akhlaknya bagus tidak akan melanggar hukum, Bapak Ibu. Sing tukang melanggar hukum itu adalah orang yang ngerti hukum, tapi ndak duwe akhlak jelas. Ya kayak anak-anak kita itu belajar di Fakultas Hukum Bapak sampai profesor, akhirnya jadi provokator, bukan profesor. Mencuri pasal berapa, membunuh pasal berapa. Kalau jadi aparat hukum baru bisa berubah, Pak. Bukan mencuri pasal berapa, pasal ini harganya berapa. Karena akhlaknya tidak ada. Makanya Nabi itu liut akhlak. Ayat yang turun di Makkah akhlak, akidah. Menyangkut hukum, sholat, zakat, haji, semua turun di Madinah ketika orang akhlaknya wisapi. Orang bangun rumah fondasinya sudah bagus, baru diberi aturan. Ya. Jadi akhlak lebih prinsip, akidah, akhlak. Jadi iman, Islam, ihsan, itulah garis pokok ajaran Islam itu iman, Islam, ihsan. 100 tahun setelah Nabi wafat disusunlah ilmunya generasi Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, ulama itu namanya ilmu akidah, ilmu syariah, hukum, ilmu akhlak. Yang sehari-hari gampang ngomongin tauhid, fikih, tasawuf. Tasawuf nama lain dari akhlak aja, Bapak Ibu. Jadi iman ya tauhid sama tasawuf. Iman sama ihsan turunnya. Semua ayat yang di Makkah itu belum bicara hukum sholat, perintah syariat belum. Sholat, haji, umrah, itu semua di Madinah ketika orang sudah akhlaknya, imannya sudah bagus. Ya. Jadi dan haji cukup sekali mawon, umroh cukup ya maksimal 4 kali karena Nabi itu kan 4 kali. Tidak perlu haji 2 kali. Ya, tonggone sing melarat-marat itu uang sekian banyak yang berikan tonggone sing nggak bisa bayar sekolah itu, justru itu yang menghantarkan ke surga itu. Karena Islam ini rahmatan lil alamin itu Bapak Ibu kesalian sosial, bukan kesalian pribadi. Lah banyak tokoh kita ini yang ditekankan pribadi, sholat, zakat, bangun malam, tapi tidak punya rasa welas asih terhadap orang yang sulit, tidak bisa. Ya, yang hadis itu loh Bu, itu sahih Pak. Ya Nabi toko kulo si fulan, kenapa? Bendino poso ya Rasul, bendino poso, bangun malam, sholat. Tapi ya Rasul tidak punya hati welas belas terhadap kesulitan orang lain, tidak mau bantu. Nabi capek catat orang itu haram masuk surga. Karena apa? Karena rahmatan lil alamin. Ya tonggo ini sih nggak bisa mangan ciake 2 bulan sekali umroh, 2 bulan sekali umroh. Dilaporkan Kanjeng Nabi, saya khawatir Pak. Kanjeng Nabi tonggo kulo masya Allah. Ya ditelok tonggomu orang yang kita masih 68% Pak. BPS resmi pemerintah, BPS itu 68%. Orang Indonesia ini sehari makanya dihitung tidak sampai 22.000. Ya, orang kalau sehari makan 2 kali atau 3 kali tidak sampai 2.000 berarti sebenarnya dia tergolong miskin Pak. Nah 68% ini 100 sampai 178 juta. Ya. Sementara ada orang makan banyak tidak habis dibuang-buang, ini jadi 3 kali makan tidak sampai 2.000. Ya, panjenengan makan di depan saya itu bebek Wahid Hasim Jemur itu 1 kali makan ya, bebek ya sak ngombe niku 40.000 Pak.
Itu 1 kali makan. Masih ada yang lebih, masih ada yang lebih, coba. Berarti ada itulah yang disebut disparitas, kesenjangan. Ya. Nah, kembali pada ayat ini, Nabi diminta sabar. Mengapa kok tidak segera turun pertolongan Allah? Sabar, sampailah Nabi hijrah ke Madinah, baru pertolongan Allah lebih jelas itu, dan kemenangan Nabi lewat Madinah. Dan Nabi ketika di Madinah, apa yang dilakukan? Ya masjid, rukun dengan non-muslim, diajak mendirikan negara Madinah bareng-bareng itu. Nabi itu tidak mau perang. Ya, kalau melihat sahabat di Palestina ini sedih. Ya, orang-orang Palestina yang di tepi barat itu ya biasa, Bapak Ibu. Sampai sekarang tidak ada apa-apa. Wong Kristen, wong Islam, wong Yahudi makan bareng-bareng, McD di yang sama di tepi barat. Yang Hamas ini memang isinya perang terus. Ya kita doakan lah, tapi Nabi tidak ada perjuangan hanya perang, harus ada dialog, ada diskusi, ada damai. Ya kita bantulah tetap, tapi sebenarnya pikiran-pikiran ngejak perang terus itu bukan pikiran Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu musyawarah, damai dulu. Ini kan yang Hamas itu kan 70 km dari yang jurusan Mesir. Ya, ini Gaza ini. Ya, yang sebelah ini tepi barat itu ya Tel Aviv, Yerusalem, biasa apa, tidak ada apa-apa. Ya hidup, ya kayak panjenengan di Surabaya ini, suwante, tenang, ya, kumpul di McD, di Kentucky Fried Chicken, di Opong, di kumpul ya. Tapi ya, kalau sudah ngejak perang ya kayak begini ya menjadi sedih. Ya biasanya sih ngejak perang itu ilmunya kurang. Kita sedihnya kan begitu lah. Perang menang, Kanjeng Nabi perang menang terus itu nggak apa-apa. Ya, makanya karena kalau di Makkah itu mau perang kalah Nabi, ya istirahat dulu, pindah ke Madinah, nyusun kekuatan betul. Baru mestinya itu. Tapi orang kan macam-macam Bapak Ibu. Yang jelas Nabi itu dalam peperangan pun juga tidak pernah membunuh orang. Tugas Nabi bukan membunuh, mengislamkan orang itu menyelamatkan orang. Ya. Wala takun kasabil hud. Muhammad, kamu jangan seperti orang yang masuk ikan. Sahib itu memilih hud itu ikan. Yang maksud Nabi Yunus. Nabi Yunus kurang sabar, Pak. Tapi yang Nabi Yunus itu tugasnya di sekitar Baghdad, Kufah, Basrah sana. Lah, orang-orang musuhnya keras sekali. Sama kayak Nabi Muhammad juga dikatakan, Yunus kamu orang gila, kamu itu pembohong. Lah Nabi Yunus itu marah, meninggalkan umatnya mau pergi ke Palestina kan begitu, naik perahu itu. Mughadiban. Ya. Bisa dicek di surat Al-Anbiya 7778. Jadi wa dzannun idzahaba mughadiban. Dzannun itu Dzannun itu nama lain Nabi Yunus, Pak. Dia ghadab, aku tilokne gendeng ambek wong-wong musuhku. Dia lari meninggalkan umatnya, malah dijarno umatnya. Ya. Fadhanna alla yaqdira an naqdira alaihi fanata fid dhulumat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya, naik kapal dari ada sungai besar Tigris Furat yang menuju Laut Merah, berarti menuju Mesir, baru nyebrang ke Palestina gitu. Dan ketepatan penumpangnya full, terus diundi sampai 3 kali. Nah, yang harus keluar dari kapal itu Nabi Yunus. Walhasil entah terpelanting begitu karena di laut ya diterima oleh ikan besar itu. Nabi Yunus baru sadar, ya Allah kalau salah Gusti dereng panjenengan perintah hijrah, dan hijrahnya sendirian. Umatnya ditinggal. Makanya wala takun Muhammad, kamu jangan seperti sahibil hud, orang yang pernah masuk ikan, jangan, tidak sabaran. Tapi Nabi Yunus sadar langsung, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Nah, doa itu bagus.
Ya Allah, ya Allah, la ilaha illallah, kula zalim ya Allah. Di sepura kali Allah, akhirnya ikan itu dari Irak sana, Baghdad sana, dari sekitar mulai sungai Tigris dan Furat yang sungai gede-gede menuju Laut Merah itu sampai ke Mesir sana. Dulu belum ada bendungan ya. Ya ikan diperintah Allah. Iku umatku, ikan paus lah yang gede itu kamu jangan makan ya. Dan itu akhirnya menurut riwayat ikan itu kepalanya di atas, mulai dari Irak sana menuju Mesir itu Laut Merah itu di atas semua. Jadi kayak cendilo begitu lah, wetenge lah gede, jadi ya kayak di dalam rumah. Tapi petek fidulumat dalam keadaan gelap, yang juru weteng kan gelap. Ya, kayak panjenengan dulu di dalam perut ibunya kan bisa gelap, tapi kerasa. Krono napa krono eling Gusti Allah. Ya. Di Quran kan ketika semua janin di dalam perut ibunya itu kan keruasan. Contohnya menurut riwayat tidak ingin keluar dari perut ibu karena senang tuh, tenang gitu. Karena apa? Selama 24 jam ketika nyawa dimasukkan itu sudah dijanji oleh Allah itu. Al-A'raf 173 itu alastu birabbikum qalu bala syahidna. Roh nyawa kamu saya masukkan di janin ini dan kamu harus meyakini aku Allah Wahad. Nggih Gusti, saya bersaksi nggih bahwa Engkau Tuhan saya. Jadi 24 jam Allah, tenang. Jadi selama di dalam perut ibu kita dulu, di rahim ibu, orang Jawa mengatakan diwaruji itu Pak, diwaruji. Jadi yang disebut diwaruji itu rahim ibu. Ya, orang mengatakan kayugung susui angin. Ya, golek pangeran itu kayugung susui angin. Itu ternyata masuk kayugung itu, kayu itu kan kajeng kehendak. Gung yang besar, susui angin pusat nyawa. Ingatlah Tuhanmu yang memberi nyawa kamu sopo. Orang tua di Jawa ini kan kayugung susui angin. Kayu itu kajeng, kajeng itu kehendak, gung yang agung, susui angin mana? Ya nyawa kita. Allah. Kerasan. Barang lain yang dunia yang buat kita ndak kadang stres kan gitu Pak. Lain yang dunia bukan Allah lagi Bu. HP. 24 jam HP. Dari dulu duit sekarang HP. Jadi akhirnya yang kita baca berita yang belum tentu benar semua. Ya stres. Alastu birabbikum qalu bala syahidna nggih ketika Allah. Jadi lafaz Allah yang kita ucapkan itu jaminan. As-Saffat 33 itu innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Orang mengucapkan Allah istiqomah, malaikat membisikkan 3 hal kepada panjenengan Allah taqafu wala tajusah, ojo sedih. Kerasan. Itulah kalau panjenengan agak yang Jawa seneng wayang kan begitu ya. Ini Bratasena atau Werkudara itu. Ya. Itulah di Mahabharata Bima oleh Sunan Kalijaga dirubah jenenge Werkudara atau Bratasena. Sedih saya melihat dunia kok begini pada Pendeta Durna. Ya wes kamu harus golek kayugung susu angin. Ya, golek tirta pawitra, air yang bersih. Ya itu akhirnya di mana tempatnya? Di Waruji. Itu rahim ibu. Barang yang juru weteng si Bratasena sama Werkudara itu keruasan. Wah, kula teng mriki enak pun kula mboten bal. Oh gak oleh nang donya sik. Nanti balik harus ke dunia dulu. Tugasmu apa? Kamu masih anakmu sih akeh. Kamu jadi guru, kamu jadi pengusaha, kamu jadi ini. Tugasmu di dunia lakukan dengan baik. Jadi Bratasena atau Werkudara itu barang yang jero weteng ibu lagi di Waruji itu tenang. Wah, kula kerasan teng mriki. Nggih. Ini neng donya ini ruwet urusan presiden iki. Mah kira-kira ngono. Iki urusan MK, urusan ruwet dunia resek mboten kerasan kula. Oh gak oleh turun ke dunia lagi. Nanti balik ke rono maneh surga di Waruji ini Bapak Ibu. Masya Allah. Yaitu ilmu tua yang sekarang dilupakan orang.
Ya, sama kemarin saya ngecek lagi Bapak Ibu. Jadi simbolnya kota Kediri itu di Romo Butolojaya, Pak. Tapi diwujudkan burung. Jadi Butolojaya itu sudah Islam, generasi Prabu Jayabaya Kediri. Prabu Jaya sudah Islam, Pak, karena dilalah kersane ngalah sabuja-bujane wong kang lali eling itu dikerowah. Karena dia punya guru namanya di Stono Gedong, di masjid belakangnya ada makam 1100 itu. Syekh Ngali Samsudin itu, Mbah Wasi itu. Makanya kok ramalan Jayabaya kok cocok, itu hadis zaman akhir. Ya. Titonono tanah Jawa kalungan wesi. Ya. Pasar ilang kumandange, kalah mbek mall, kalah Indomaret. Ya. Kali ilang gedunge. Akeh perawan tua-tua ono apa rondong lairno anak. Ya, wong pinter kepinger, wong bener denger-denger, wong apik ditambah-tambah, wong jahat munggah pangkat. Jadi sing dadi pejabat itu wong jahat kabeh. Loh itu cocok loh Pak sekarang. Sekarang sampean wong apik ndak duwe duit iso dadi pejabat. Wong jahat munggah pangkat. Engko titenono wis ana perang saka etan, saka kulon, saka lor kidul tekani zaman edan. Sing edan ku zamane wonge gak wis edan kabeh. Dan edan tenanan, boten edan setengah-setengah gitu. Terus ditutup, nek wis teko zaman edan ya apa? Menangi zaman edan, oyo ing pambudi serba repot. Melu edan ora tahan Pak Jani, tapi lek edan ya ora keduman. Dilalah kersane ngalah sak bejo-bejane wong kang lali itu ndak dikelola dari insyaallah. Isi bojo wong kang maling lan waspada, Pak. Dirubah. Itu kan dulu. Eling lan waspada itu dulu, sekarang maling waspada supaya enggak konangan korupsi ini ya apa kan. Maling lawan jadi dikerowa eling waspada itu muraqabah, kamu diawasi Allah, raqib. Ya, sama dengan dulu ing ngarsa itu dulu ing ngarsa golek bondo, Pak. Ing madya anjen karno kadang di tengah dia mau ikut partisipasi berubah ing madya anjeng karno tuturi handayani dulu Bu, karena tuturi hamedeni tadi kedru. Makanya saya ya sak bojo-bojone wong kang lali isi bojo wong kang maling kelawan waspada. Ya. Nanti malam saya diundang Gubernur Jawa Timur sama DPRD. Wayangan di kan hari ulang tahun Provinsi Jawa Timur tapi diletakkan di Magetan, Pak, karena ambil hallnya Gubernur Suryo, Gubernur pertama kan Suryo pahlawan. Tapi karena sebelum wayangan harus ada pengajian dan yang ngaji harus rodok ngerti urusan wayang, sing rodok iso iki jarene kok wong Jember. Nanti malam akan saya ingatkan karena pejabat semua, bupati saja Timur semua. Ya, nanti malam akan saya ingatkan, kembalilah kepada Dewi Prabu Jaya Kediri, menangi zaman edan, ing pabudi mulai edan ora tahan, yen ora edan ora dilalah kersane ngalah sak bojo-bojone wong lali, si bojo wong kang maling kelawan aswada. Ngiling nih wong iku rek titik-titik ndak sengaja ngono kan ndak muring-muring, Pak. paling guyu-guyu mulai gubernur ya, nanti malam guyu kados panjenengan iki. Lah, Ibu sekalian kembali tadi Nabi Yunus itulah. Jadi ya, dia nggak bisa. Memang kalau sudah dibanding semua nabi paling sabar Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Lah akhirnya karena Nabi Yunus sadar, nggih, fastajabna lahu wa najainahu, tak selametno minal ghammi, dari kesusahan masuk dalam perut ikan itu, wa kadzalikan nunjil mukminin. Inilah makanya dua doa tadi, tauhid la ilaha illallah sampai subhanallah, dua ini
menurut kitab tafsir yang saya baca, doa yang paling bagus agar kita selamat. Jadi Allah ingin menyelamatkan orang mukmin, bagaimana orang yang tetap ikhtiar tapi sambil membaca subhanallah dan la ilaha illa anta la ilaha illallah. La ilaha kalimah thayyibah. Ya. Maka kalau kita ucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, itu bagus. Dua kata yang sangat didengar oleh Allah. Satu la ilaha illallah, la ilaha illa anta kan sama aja. Ini kuntu subhanaka ini kuntu. Jadi mohon doa itu ya tidak, ya Allah aku keluarkan dari ikan, boten, ya Allah saya zalim. Saya zalim, cukup. Allah sudah ngerti. Sama dengan Nabi Ayub, doa sekali waras itu, Bu. Rabbi inni masan yang duru wa anta arhamur rahim. Ya Allah, kalau ini 17 tahun sakit, enggak jalur waras, ya Allah. Ngamuk wadul. Hanya menyampaikan keluhan, ya Allah kalau ini dapat madharat. Lah panjenengan kan arhamur rahimin, dan yang Allah waras. Itu ya, untuk menyembuhkan doa bagus. Tapi ya tetap ikhtiar. Ngodok yang dokter ya enggak bisa, Pak. Dongo tetap, tapi ikhtiar dohir ya makannya juga dirubah ya. Nah, jangan dongodok tapi ya jelas sudah stroke ya. Saya tadi malam ke Karangmenjangan, ke Griyo, ada teman stroke ya kedua kalinya ya. Memang kalau sudah stroke itu harus umeleh, harus mikir anakku kerjane durung oleh rezeki akeh, dipikir. Tidak semua harus dipikir, Pak. Imam Ghazali itu kalau panjenengan ingin tenang, sebenarnya 6 aja. 1, berdamai dengan masa yang lalu. Ya. Jadi masa lalu kita ini masih ono sing elek-elek, sing ya wis lah. Aja dipikir. Yang kedua, semua proses. Nabi itu 23 tahun tidak langsung sukses, hidup memilih. Kalau sudah milih ya resikonya apa? Ya. Kemudian setelah itu senyumlah, tabassum. Imam Ghazali itu, kamu kalau senyumlah kepada walaupun kamu susah di depan orang banyak, senyumlah. Itu sudah, senyum itu sudah mengurangi stres. Dan yang paling terakhir adalah 2. 1, jangan iri hati. 2, jangan marah. Ya, marah itu menurut Imam Ghazali punya 2 anak, 1 khidun, 2 hasad ternyata. Jadi marah itu punya 2 anak, hikat itu dendam. Jadi dendam itu sebenarnya menurut Imam Ghazali anaknya marah. Jadi marah itu bisa punya anak pinak. Yang kedua adalah hasad, iri. Iri hati itu sebenarnya dari marah. Jadi marah. Ya. Itu semua kan karena takabur. Orang bisa iri hati karena takabur. Dan iblis itu dilaknat Allah selamanya masuk neraka bukan karena kafir, Pak. Karena sombong. Kan di surga. Malaikat, Nabi Adam, iblis. Iblis itu orang pertama, makhluk pertama dari golongan jin setan lah. Gimana iblis kafir bersama Allah? Tidak percaya dengan Allah, gimana bersama Allah? Selama ini kan iblis kafir loh. Kalau kafir dalam pengertian mengingkari nikmat Allah, iya. Kalau kafir dalam pengertian enggak mengakui wujudnya Allah, enggak, Pak. Wong sudah Nabi Adam, iblis sama malaikat. Malaikat juga protes, ya Allah, itu apa buat manusia? Nanti kan bunuh-membunuh. Allah dawuh, ini alam saya kan lebih tahu urusan apa yang terjadi yang akan datang. Hari yang bisa menyebutkan benda-benda di surga Nabi Adam, manusia. Iblis gak iso, malaikat goblok, ora iso padha. Akhirnya sudah sekarang sujud di agama. Malaikat kabeh sujud, illa iblis, kecuali iblis. Mengapa? Aba wastakbaro. Iblis itu aba, membangkang perintah Allah, wastakbaro, merasa besar, takabur. Masa itu kafir? Jadi yang membuat kafir itu takaburnya itu. Jadi kolak tadi minar, ya Allah, Engkau ciptakan aku dari api lah, Adam dari tanah. Api kan lebih tinggi derajatnya dari tanah gitu loh.
Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Makanya takabur itu paling dibenci Gusti Allah, sombong gitu. Enggak boleh. Ya. Makanya Allah Kanjeng Nabi ngiling nih, man takabara wa Allah, orang kok selalu sombong. Ya, itu Allah akan merendahkan derajat orang itu. Sebaliknya orang tawadhu rendah hati, Allah ngangkat derajat orang itu. Allah lebih senang pada orang yang tawadhu rendah hati. Walaupun pinter, ojo keminter. Ya, apalagi goblok keminter itu sing akeh saiki. Ya. Jangan Muhammad ulah sahibil khut id nada wa huwa makdum. Itu tadi ketika berdoa masuk iwa baru salah ndonga. Ya. Lau anta dorkau ni'matan min rabbi. Jadi Nabi Yunus itu masuk ikan tadi kalau tidak dapat nikmat Allah. Maka sebagian ulama zaman Nabi membaca bukan tadarro nikmah, tapi tadarrokahu rahmah. Tuh merubah Quran, boten Pak. Jadi sekali lagi Quran yang ada sekarang ini keputusan politik. Di zaman Sayyidina Utsman, sahabat sing apal Quran makin habis, udah iki gue bingung, sudah ditulis wae Quran. Sebab bacaannya macam-macam. Terus dipilihlah bacaan yang paling umum, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Tapi Aisyah, istri Nabi, Fatimah anaknya ndak pernah min anfusikum. Nah, min anfusikum dari golonganmu, min anfusikum dari orang yang paling baik di antara kamu. Dan Nabi itu diem, sing maca min anfusikum ya Nabi diem, sing maca min anfusikum Nabi ya diem. Ada dua pilihan. Yang umum min anfusikum. Itulah makanya zaman Sayyidina Utsman ketika Quran mushaf Utsman itu mushaf yang dibukukan di zaman Sayyidina Utsman, wis dipilihno sing paling umum wae. Engko lek ndak dipilih nisi tok bingung, jangankan non Arab, wong Arab dia bingung. Jadi keputusan politik itu. Kayak ini, ya. Laula anta darakahu nikmah. Sebagian sahabat waktu baca bukan nikmah, rahmah. Bukan nikmah tapi rahmah. Lah, Nabi itu diam. Cuma yang lebih umum nikmah. Kayak itulah alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada. Ada yang baca alam naj'alil arda mahdan. Bacaannya mesti macam-macam. Itulah kata kenal dengan kalau jurusan ilmu tafsir ada tujuh macam ulama yang bisa dipegangi bacaan qiraah sab'ah. Itu tabiin itu enggak ketemu Nabi, ketemu sahabat. Ya, karena dengan Ibnu Katsir, Ibnu Amr, Abu Amr, Hamzah, Nafi, Kisai, Asim, Imam ya itu Imam Asim 7 itu boleh bacanya. Ini ya tidak membaca nikmat tapi rahmah bil arai wa huwa makdum. Ya. Fastajab. Jadi sebagian ulama ya wa ruya ya wa quri'a rahmatun min rabbih, bukan nikmat, rahmat. Boleh. Ini kamu ngerubah Quran. Nah, itu. Kalau ngaji ini nggak tutup, ya gampang nyalahnya wong. Ya, literasi ya, lagi-lagi literasi. Tapi riwayat yang kuat, Fatimah tidak pernah bu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, gak mah aku. Min anfusikum, artinya min ahsanikum, orang yang paling baik di antara kamu. Datanglah Nabi, orang yang paling baik di antara kamu. Kalau min anfusikum dari golonganmu. Aisyah, garwa Nabi juga min anfusikum. Banyak perbedaan-perbedaan seperti itu, boleh. Jangan dibaca di muka umum, Pak. Dibaca muka umum macam ini merubah Quran. Jadi apa ini mushaf sekarang itu keputusan politik. Ini kalau tidak dipilih ini si tok bingung. Si tok yang paling umum. Ya.
fastajabna rabbuhu, Allah fastabahu. Akhirnya Allah ya, setelah memberikan ya punishment lah ya kepada Nabi Yunus, kamu salah, dimasukkan ikat. Tadi memang itu sudah kehendak Allah, kamu salah, belum diperintah hijrah kok hijrah, malah hijrah sendirian, umatnya ditinggal. Jangan. Tetap Allah memilihnya sebagai nabi, tapi wahyu turun beberapa saat suwi. Radda alaihi al-wahya ba'da inqata'a. Ya, setelah itu Nabi Yunus balik lagi ke kampungnya, warsalu ila mi'ah alfin. Jadi umatnya Nabi Yunus hanya 100.000, Pak. Mi'atu alfin, 100.000. 100.000 pondok kecamatan Rungkut. Ya. Sekarang 5 kelurahan sudah 125.000, Pak. Dan Nabi Muhammad kelebihannya kan seluruh alam sak dunia. Misalnya sekarang jumlah umat sak dunia 8 miliar. Lah Nabi Muhammad kepada 8 miliar itu. Kalau Nabi-Nabi itu kan hanya kelompoknya satu suku. Karena Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, tidak hanya pada manusia, seluruh makhluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yakadul ladzina kafaru la yaslikunaka bi absarihim. Lah barulah ini ayat cerita sekarang Muhammad hati-hati. Banyak orang-orang musyrikin di Makkah itu memusuhi kamu, dan kalau sudah mendengarkan Quran ya, lama sami'u dzikra, kalau mereka mendengar Quran kamu baca, wa yaquluna innahu lamajnun, kamu akan dikatakan orang gila. Sabar, majnun. Dan Allah jawab Muhammad, setiap Nabi Muhammad dikatakan Mbah Muhammad orang gila, Allah jawab wa ma huwa illa dzikra lil alamin. Quran bukan tanda kegilaan Nabi Muhammad. Quran itu zikra, sebuah peringatan untuk seluruh alam, lil alamin. Quran tidak pernah salah. Makanya seperti kemarin ya, diulang, diingat-ingat bapak-bapak ya, khususnya bapakku ini, innas sam'a wal basara. Di Quran itu tidak pernah melihat itu, jangan didudukan mendengar baru melihat. Makanya sifat Allah sangang puluh songo, sami'un, maha mendengar, baru alim, maha melihat. Maka saya punya dalil akhirnya bapak-bapak. Jadi keluarga yang sakinah mawaddah rahmah itu kuncinya satu toh. Bagi suami yang paling pintar mendengar istrinya marah, itu mesti masuk surga. Wes tadi ini ngono tok. Pokoke innas sam'a wal basara. Jadi mendengar baru melihat. Jadi indera mendengar itu lebih diutamakan daripada melihat. Makanya Allah itu sangang melosongo sifat asmaul husna mesti samiun alim. Tidak ada alimun baru sami, maha mendengar, maha melihat. Makanya bapak-bapak kalau supaya tidak terjadi tengkar di rumah tangga, istri marah, dengarkan baik-baik, Pak. Jangan dilihat wajahnya tambah elek. Allah ya, marah lagi, swarga. Loh kan malah sakinah mawaddah dan rahmah. Wallahu alam bisawab. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maula ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil balik maqasidana waghfir lana ma madha. Monggo ditutup doa Nabi Yunus tadi 7 kali nggih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin.
la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Al-Fatihah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana wa aulatan ya Allah, seluruh anak-anak kami ya Allah jadikanlah min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil tuqa wa ahlil Qur'an wa ahlil ibadah. Rabbana sahil umurana wa hasil maqasidana balikna ya Allah ya Rahmanir Rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban kafiya wa shifaan litin wasaqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.